tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu serta menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini berikan ikhlas kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan ini, dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam melaksanakan kelas ini guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Amin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Panitia kepada Saudara Ahmad Saifullah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang, Bapak Febrian Murti Dewanto, SEMKOM. Yang saya hormati, seluruh hima-hima yang ada di lingkup Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati pula segenap narasumber dan pemateri yang akan mengisi acara pada siang hari ini. Yang saya hormati tiga lembaga tinggi, yang saya hormati Ketua BEM FTI Ahmad Farid Baitlawi, yang saya banggakan teman-teman pengurus BEM FTI dan panitia workshop digital marketing yang sudah membantu mensukseskan acara kali ini. Dan juga peserta workshop digital marketing yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom dengan suasana yang berbahagia meskipun secara online. Kemudian, sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiyah. Pada kali ini, saya Ahmad Syaifullah selaku Ketua Panitia acara workshop digital marketing yang bertemakan Challenge Your Mind to Become Entrepreneur. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah guna melaporkan workshop kali ini. Acara kali ini yang mendaftar sekitar lebih dari 90 peserta dari berbagai prodi dan fakultas di Universitas PGRI Semarang dan juga tamu undangan seluruh pengurus BEM FTI UGRIS. Semoga acara kali ini berjalan dengan baik. Tetap jaga protokol kesehatan ketika di tempat umum atau tempat-tempat yang lain. Semoga lancar dan sukses tanpa suatu halangan apapun. Amin. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada ucapan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Saifullah atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Ketua BEM FTI kepada Saudara Ahmad Farid Baitlawi, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Febrian Murti Dewanto, SEMKOM,
selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati pula segenap pemateri pada workshop digital marketing pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati tiga lembaga tinggi di lingkup Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati kawan-kawan Hima di lingkup FTI yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop pada hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Ahmad Saifullah. Yang saya hormati juga teman-teman BEM, FTI UPKRIS. Salat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan agar supaya kita dapat menyelenggarakan acara dengan lancar pada hari ini. Tak lupa pula selawat serta salam kita panjatkan ke Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, perkenalkan nama saya Ahmad Farid Wedlowi untuk memberikan sedikit sambutan pada acara workshop digital marketing dengan tema Challenge Your to Become Entrepreneur, dengan tujuan melatih pola pikir peserta untuk menjadi pengusaha dan entrepreneur. Yang kedua, melatih keterampilan peserta dalam bidang pemasaran jasa atau produk. Dan yang ketiga, memperkenalkan ke peserta dunia digital marketing. Semoga tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan dapat peserta dapatkan pada kesempatan hari ini dan pada besok. Karena workshop digital marketing ini diadakan selama 2 hari, di tanggal 3 dan di tanggal 4. Semoga tujuan-tujuan dapat kita dapat, baik peserta maupun panitia. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih sambutan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Owi. MFTI Jaya, jaga dita awan dana, learning by doing. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Farid Wedlowi atas sambutannya. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara, yaitu Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik dan Informatika kepada Bapak Febrian Murti Dewanto SEMKOM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber, pemateri, ini ada alumni dari UPKRIS, dari Informatika, Mas Firman sudah hadir ya, Mas Firman Arfianto Eskom. Matur nuwun Mas, sudah menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri di acara kami di BEM. Kemudian Mas Roy Mageron, SPD, ini juga alumni UPKRIS. Matur nuwun sudah hadir, ya sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk mengisi acara di BMFT ini. Yang kami hormati tamu undangan dari 3 lembaga tinggi, mungkin dari Hima yang ada di lingkungan FTI, yang kami hormati Ketua BEM FTI, Mas Farid Wedlowi, Mas Owi biasanya. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Panitia acara workshop ini, Mas Ahmad Saifullah. Dan tentu saja yang kami banggakan seluruh peserta workshop digital marketing BEM FTI yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan di era pandemi ini. Meskipun via Zoom kita dapat berkegiatan, bertemu dalam media digital lewat Zoom untuk mengikuti workshop digital marketing yang diadakan oleh BEM FTI UPKRIS. Acara ini tentu saja salah satu program dari
BEM FTI yang sebelumnya beraudiensi dengan kami dari Dekanat, ya, dari Fakultas Teknik dan Informatika, menindaklanjuti dari adanya platform market FTI, di mana tujuannya tentu saja menggairahkan minat digital dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di UGRIS, terutama di FTI. Nah, kegiatan workshop ini tentu saja outputnya nanti yang diharapkan dari tadi laporan Pak Ketua Panitia, ada sekitar 90 peserta 2 hari ini, bisa meningkatkan atau menambah ilmu hard skill atau soft skill tentang pengetahuan tentang digital marketing. Saya rasa sudah cukup pas, ini narasumbernya yang diundang, ada Pak Mas Firman dan Mas Roy, ya, saya panggil Mas ya, Mas Firman dan Mas Roy. Nanti semoga acara ini dapat berjalan lancar, sukses, ya, kemudian bermanfaat dan ilmunya dapat didapatkan untuk kedepannya membangun masyarakat digital. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop digital marketing oleh BEM FTI hari ini 3 Juli 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu surat pengesahan market FTI oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Negeri Semarang 2021. Kepada Saudara Ahmad Farid Bedlowi dipersilakan untuk membacakan surat pengesahan market FTI. Surat pengesahan market FTI nomor 004/A BEM FTI Romawi 6 2021. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang dengan ini menetapkan surat pengesahan market FTI dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Market FTI adalah lapak jual beli produk atau jasa yang dikelola oleh BEM FTI yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika. Yang kedua, logo market FTI berbentuk tas belanja yang bertuliskan MK melambangkan wadah jual beli produk dan jasa mahasiswa FTI UGRIS. Yang ketiga, market FTI didirikan pada tanggal 8 Maret 2021 dan disahkan pada tanggal 3 Juli 2021. Yang keempat, member market FTI merupakan mitra usaha yang menjalankan kegiatan usaha di market FTI, baik berupa produk maupun jasa. Demikian surat pengesahan market FTI ini kami buat. Bila mana ada hal-hal yang belum dicantumkan, dapat dilihat di buku panduan market FTI. Semarang, 3 Juli 2021. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang, Ahmad Farid Bedlowi. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Farid Bedlowi. Segenap tamu undangan dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ya. Lusil, kok kamu sendirian? Iya nih, Len. Kamu apa kabar? Baik banget. Cuman lagi bingung nih. Aku kan punya produk,
tapi nggak tahu gimana cara masarinnya. Aku juga sama. Aku punya produk, tapi aku nggak tahu gimana cara masarinnya. Gimana ya? Kak, maaf sebelumnya. Aku lihat kok kalian bingung sih, ada apa ya? Oh, gini Kak, aku kan punya produk, tapi aku tuh nggak tahu gimana cara masarinnya. Mending join jadi member market FTI. Member market FTI. Apa itu, Kak? Oh, jadi tak jelasin sedikit ya. Market FTI. Jadi, market FTI adalah suatu wadah atau lapak jual beli produk dan jasa yang dikembangkan oleh BEM FTI. Nah, kalau kakak ingin menjual produk atau jasanya, bisa nih join jadi member market FTI. Market FTI sendiri memiliki beberapa sosmed, lapak diantaranya Facebook, Instagram, email, grup WhatsApp, TikTok, dan Twitter nih Kak. Nah, kalian bisa tuh jual produk kalian di situ. Caranya mudah kok, tinggal join jadi member market FTI. Terus, kalau mau join jadi member market FTI gimana ya? Nah, untuk joinnya itu mudah banget Kak. Market FTI. Nah, pertama kakak isi link di link pendaftaran sebagai berikut. Kedua, kakak termasuk mahasiswa FTI UGRIS. Ketiga, kakak harus memiliki produk atau jasa yang dijualkan. Keempat, setelah melalui proses pendaftaran, kakak harus mengikuti tahap wawancara sebagai syarat diterimanya menjadi member market FTI. Kelima, pengumuman akan dipost di IG BEM FTI UGRIS. Oh gitu, gampang ya ternyata. Gampang banget. Nah, nanti kalau kakak lupa syaratnya, bisa cek di IG BEM FTI UGRIS. Di sana ada tutorialnya dan info-infonya, Kak. Makasih ya Kak. Makasih ya, Semoga Kak. sukses. Halo Vinka. Halo juga Cecil. Kamu lagi ngapain? Kok sendirian di sini? Ini loh, aku lagi iseng-iseng desain. Cara ngembanginnya gimana ya? Itu bagus loh. Kenapa nggak coba dikembangin aja sih hobinya? Kan lumayan kalau dapat uang. Emang caranya gimana sih? Gimana ya? Aku juga nggak tahu. Misi nih, Kak. Dengar-dengar kakak hobi desain ya? Cuma belum tahu cara ngembangin skill desainnya ya? Mending join member market FTI. Di situ bisa jual jasa atau juga ikut jual jasa desain di sana. Pemiliknya di sana banyak loh. Caranya mudah banget. Emang caranya gimana sih? Oh, caranya mudah banget. Bentar ya, Kak. Caranya gini. Market FTI. Jadi, market FTI adalah suatu wadah atau lapak jual beli produk dan jasa yang dikembangkan oleh BEM FTI. Nah, kalau kakak ingin menjual produk atau jasanya, bisa nih join jadi member market FTI. Market FTI sendiri memiliki beberapa sosmed, lapak diantaranya Facebook, Instagram, email, grup WhatsApp, TikTok, dan Twitter nih, Kak. Nah, gitu Kak caranya. Nah, nanti kalau kakak kebingungan bisa cek di IG BEM FTI, lengkap di situ. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai market FTI. Jadi, market FTI itu adalah tempat atau wadah lapak jual beli produk ataupun jasa. Nah, kakak sekarang kan punya jasa nih, bisa dikembangin jadi uang. Join aja, Kak. Oh, ya udah, makasih ya Mas. Aku coba-coba dulu ya. Kalau kakak masih bingung, bisa cek di IG BEM FTI. Di situ ada tutorial dan informasi lengkapnya, Kak. Makasih. Mari gabung menjadi member market FTI.
Terima kasih kepada MC Mbak Cecil yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Widyastuti. Di sini saya sebagai MC. Mohon maaf, di sini saya sebagai moderator. Nah, di sini kita akan memasuki sesi ke pemateri. Di sini ada pemateri yang pertama kita, yaitu Mas Firman. Halo Mas Firman. Halo. Gimana kabarnya Mas Firman? Baik saja. Masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, saya akan membacakan CV dari Mas Firman terlebih dahulu. Nama lengkap Firman Arfianto, tempat tanggal lahir Pati 14 Juni, agama Islam, status single, tingginya 191 cm, jenis kelamin laki-laki. Untuk riwayat pendidikan, pada tahun 2013 sampai dengan 2016 di SMK Tunas Harapan Pati dengan mengambil jurusan Computer Network and Engineering. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 di Universitas PGRI Semarang dengan mengambil jurusan Informatik Engineering. Kemudian pengalaman organisasi yaitu sebagai leader pada tahun 2017 di Bersama Berbagi, pada tahun 2017 sebagai Media Division di LK Sinematografi, kemudian pada tahun 2019 sebagai founder and member di BIR Production, pada tahun 2020 sebagai leader di RRR Tim Kelurahan Purworejo, pada tahun 2005 untuk pengalaman kerja pada tahun 2015 di Hardware Service Komputer Yogyakarta, pada tahun 2019 sebagai arsivis NIT di Kabupaten Pati, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai founder Digital Marketing and Director di Fun Technology. Luar biasa sekali Mas Firman ini. Mas Firman, sebelum memulai ke sesi materi, kita adakan diskusi terlebih dahulu ya Mas Firman. Ya, boleh. Sebelumnya, biar teman-teman lebih enak nanti menyimak materi dari Mas Firman, Mas Firman menjelaskan dulu terlebih dahulu apa sih Mas Fun Teknologi itu, supaya nanti kita dalam berdiskusi itu lebih enak ke depan. Halo Mas Firman, saya ingin bertanya mengenai Fun Teknologi itu apa, kemudian bergeraknya di bidang apa, dan teknisnya itu bagaimana ya Mas? Fun Teknologi itu merupakan startup yang saya buat sama teman-teman saya bertiga pas semester 7, bergerak di bidang jasa, penjualan sama produk digital. Itu jasanya itu kita servis komputer, bisa desain sama pembuatan aplikasi. Terus sama penjualan produk-produk digital, misal aplikasi untuk manajemen dan lain-lain gitu, ke perusahaan-perusahaan atau instansi gitu. Berarti lebih ke bidang jasa ya Mas? Iya, maksudnya lebih ke bidang jasa. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kenapa Mas Firman itu bisa sampai muncul ide yang benar-benar bagus ini loh Mas? Jadi kayak latar belakang Mas Firman mendirikan Fun Teknologi ini. Dulu sih sebenarnya nunggu skripsi ya, daripada gabut atau nggak apa-ngapain, kita sepakat 3 orang berbeda divisi, kan ada 3 orang foundernya.
Saya sendiri itu memegang pembuatan aplikasi, sama ini yang di samping saya ini memegang digital design, sama yang satunya itu service. Jadi kemampuan 3 orang itu kita gabung semua jadi satu. Terus kita buat pamflet dan lain-lain, sebarin, terus kasih ke teman-teman kayak gitu. Oh, oke, oke. Kemudian itu kan Mas Firman awal berdirinya 3 orang. Itu sampai sekarang sudah ada berapa karyawan tambahan atau masih di-handle oleh 3 orang itu, Mas? Kalau karyawan kita ada 5, tapi freelancer udah ada 12 freelancer. Freelancer yang ingin menampung gitu ada 12. Jadi totalnya ada 17 freelancer sama pekerja utama. Terus ini kan di bidang IT ya, Mas. Berarti dan Mas juga latar belakangnya dari informatika UKRIT. Misalnya dari teman-teman ada yang mau belajar di situ atau magang kayak gitu bisa juga atau bagaimana, Mas? Bisa. Kita ini di angkatan ini itu ada 3 orang yang magang di sini, itu dari informatika UKRIT. Sudah ada 3. Nanti kita di sini kasih project dan lain-lain, kasih pengertian kayak gini, kayak gitu. Oh, oke, oke. Nah, kemudian misalnya nih Mas, dari kita ingin menggunakan jasa dari Fund Teknologi ini, itu caranya bagaimana ya, Mas? Kalau jasa kita biasanya di website sudah ada semua jasa kita. Jasanya apa, partner kita siapa, package-nya gimana, lokasinya, company profile, semuanya udah ada lengkap di sana. Kalau kita kan medianya IT ya, jadi harus berbasis digital semua. Jadi kita memanfaatkan website itu tadi. Gitu. Oke, terima kasih Mas Firman. Ini dari teman-teman sudah tidak sabar sepertinya untuk menantikan materi dari Mas Firman. Saya persilakan kepada Mas Firman untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman FTI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan pengalaman saya dalam membangun usaha. Perkenalkan, saya Firman Arfianto, salah satu founder dari CV Fund Teknologi. Saya merupakan alumni informatika angkatan 2016. Di sini nanti saya akan membahas bagaimana strategi pemasaran di tengah pandemi. Nah, kita ambil studi kasus kan di CV Fund Teknologi, bagaimana implementasi di sini. Saya di sini jabatannya sebagai direktur merangkap menjadi marketing dan Android programmer. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat Fund Teknologi itu apa. Nah, Fund Teknologi itu startup di bidang IT, produknya jasa, penjualan, sama produk digital. Berdiri pada 2 Maret 2020 dengan nama Fund Digital Media waktu COVID pertama muncul di Indonesia. Kemudian 1 Januari 2021 diubah menjadi Fund Teknologi. Kita memberanikan diri menyewa kantor di Kota Semarang, dan pada tanggal 23 Maret diresmikan menjadi CV Fund Teknologi. Dengan modal awal 50.000, jasa pertama kita adalah ganti keyboard. Jadi jasa pertama kita itu ganti keyboard laptop, bukan apa-apa. Nah, setelah itu sampai sekarang sudah ada 15 jasa yang bisa kita handle. Bisa dilihat di slide atas sama bawah. Dari yang biasa membantu pembuatan proyek sederhana sampai kerjasama dengan perusahaan seperti raksasamedia.id, CV Wali Perkasa, Putri Tunggul Karya, Bita KBN, Watu Litang, sama Kops Bima Polri Gegana, dan lain-lain. Yang pertama dilakukan sebelum membangun sebuah brand atau jasa, yaitu membuat atau memberikan sebuah nama atau logo agar bisnis kalian itu dipandang lebih profesional lagi. Percuma kalau ada skill tapi tidak ada orang yang membutuhkan skill kalian itu. Yang susah adalah siapa yang mau menggunakan skill kita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan klien? Saya sendiri di sini tidak memiliki banyak relasi bisnis karena tidak banyak masuk ke organisasi kampus. Saya juga tidak memiliki orang dalam di pemerintahan. Terus bagaimana sih caranya saya mendapat relasi dan klien itu? Pertama, mempunyai teman yang banyak sangat membantu dalam perkembangan bisnis, baik teman tongkrongan atau organisasi. Yang paling simpel adalah menawarkan ke teman dahulu jasamu, bukan bentuk pemasaran digital, tapi dari mulut ke mulut dahulu. Coba dengan memberikan harga teman.
mereka pasti akan mempromosikan dari mulut ke mulut atau membantu mempromosikan di sekalian itu lewat sosial media mereka, kayak memposting gitu loh. Nah, dalam hal digital marketing, kita promosi itu lewat sosial media, baik milik kita sendiri pribadi atau sosial media perusahaan. Seperti contoh membuat motion graphic mengenai jasa kita yang diupload di Instagram, WhatsApp, Telegram, sama Facebook. Cara terbentuknya itu kita mempromosikan jasa di bidang development atau pembuatan aplikasi kreatif desain. Digambarkan dengan melihat arah aliran arus yang melalui ketiga fase pada berbagai saat. Siapa ya maksud? Selisih waktu ini diberikan. Nah, terus lanjutan ya. Lalu kita membuat microblog. Nah, kayak di sini. Nanti diupload di Instagram tentang informasi seputar IT. Tidak hanya sebagai sarana edukasi, tapi sarana promosi kreatif. Nah, ini merupakan sebagian contoh yang sudah kita buat. Ada artis Zara Lorenzo, terus apa startup dan lain-lain lah. Lalu membuat pamflet yang bisa kita sebar di Instagram, grup-grup Facebook, WhatsApp, Telegram, dan promosinya itu harus tepat sasaran. Misalkan contoh, kami itu jasa pembuatan aplikasi sama digital kreatif. Jadi promosinya itu harus berada di grup-grup yang sesuai seperti grup programmer dan grup desain gitu. Lalu tawarkan jasamu ke instansi atau perusahaan dengan cara membuat company profile. Nah, company profile tersebut nanti bisa kita kirim ke perusahaan, misal lewat email ataupun langsung. Jika langsung, kalian mungkin punya teman itu yang bekerja di perusahaan, kalian bisa menitipkan company profile itu. Dia diserahkan kepada pimpinannya. Kalau kita kan company profile kita taruh di website agar bisa di-download oleh banyak perusahaan yang baru kenal kita. Biar perusahaan itu menjadi lebih percaya kepada kita. Gitu. Lalu tawarkan ke pelanggan yang sempat menghubungi kalian. Kan tidak semua klien itu deal kan dengan harga maupun penawaran yang telah kalian bikin. Mereka pasti pernah menghubungi kalian lewat WA gitu. Nah, itu jangan dihapus. Sesekali kirimlah promosi kalian. Misal promosi apa gitu yang sudah kalian buat yang menarik gitu. Promosi apa gitu. Ada tawaran promo gini, dikirim kayak gitu. Nah, setelah dapat klien, kalian harus membangun kepercayaan biar klien tersebut itu nggak lari. Jadi kalau perusahaan baru biasanya itu nggak begitu percaya. Nah, bagaimana cara kita membangun kepercayaan agar klien itu menggunakan jasa kita? Kalau kami membuat website, di sana nanti misal ada terdapat layanan apa saja yang kami kerjakan, bagaimana cara memesannya, apa keuntungan, terus tim kalian siapa saja, partner kalian siapa saja, agar nanti mereka itu lebih percaya kalau kalian itu profesional di bidang ini, kayak gitu. Lalu perbanyak portofolio juga. Nah, ini merupakan portofolio kita. Kalian itu bisa menggunakan portofolio dari proyek-proyek kalian semasa kuliah. Tunjukkan bahwa kalian itu sudah pernah buat ini, dan itu. Agar kalian itu lebih percaya menggunakan jasa kalian itu. Portofolio itu sangat penting soalnya. Jadi nggak bisa dipandang remeh. Nah, yang terakhir ini gimana cara menghadapi klien. Kan semua udah dapat klien, caranya dapat, gimana marketingnya. Nah, lalu terakhir itu caranya menghadapi klien gimana. Pertama itu dengarkan dulu keinginannya, masalahnya apa. Kedua, tawarkan solusi. Solusinya apa? Misalnya keinginannya apa, kayak gitu. Terus diskusi lagi. Oh, ini cocok apa enggak solusi yang kita tawarkan, Pak? Kayak gitu. Jika dirasa sudah cocok, maka buat kesepakatan. Misal timeline pembayaran atau progres ke depannya atau gimana kayak gitu. Nah, seperti itu singkatnya. Mungkin kalian ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekali ya Mas, strategi pemasaran di masa pandemi. Tadi ada beberapa cara, bisa lewat website dengan menawarkan ke pelanggan yang pernah menghubungi, membangun kepercayaan, dan juga membentuk portofolio. Terus juga dikasih tips-tips bagaimana sih cara kita menghadapi pelanggan
yang supaya kita tahu bagaimana cara yang pas untuk menghadapi pelanggan. Nah, teman-teman semuanya dipersilakan untuk menanyakan apa saja yang ingin kalian tanyakan kepada Mas Firman ini. Jadi tadi kan Mas Firman bercerita ya, gara-gara gabut akhirnya terbentuklah fun teknologi ini. Sungguh gabut yang berfaedah ya Mas. Nah, buat teman-teman semuanya, sekali lagi yang ingin bertanya silakan. Dan untuk tata cara bertanyanya, teman-teman bisa dengan menekan tombol raise hand atau dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau dengan instruksi masuk seperti itu di kolom komentar. Kemudian jika ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, apabila dari saya sebagai moderator sudah mempersilahkan, dari teman-teman bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Ini jarang-jarang sekali ya kita langsung menghadirkan dari foundernya Fun Teknologi. Ayo kepada teman-teman. Nah, itu dari Mas Robi Fitrianto. Ya, silakan Mas Robi, dipersilakan untuk bertanya secara langsung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Fitrianto dari program studi teknik sipil. Di sini saya mau menanyakan, di sini kan saya mungkin sebagai pendiri market FTI, mungkin saya akan menanyakan itu seputar market sih Mas. Ya, market sendiri itu kan ranah kerjanya itu dalam bidang produk dan juga jasa. Dan untuk market sendiri itu sudah berjalan 1 bulan lah, ranah kerjanya itu sudah berjalan 1 bulan. Dan untuk sementara itu kita masih beroperasi dalam bidang jasa. Produk, mohon maaf. Dan kendalanya sendiri itu saat ini masih dalam bidang jasa. Nah, kita tahu sendiri di FTI itu kan potensi dari mahasiswanya itu kan banyak. Ada yang keterampilan editing, kemudian ada yang memiliki kameramen, atau mungkin keterampilan lainnya itu yang sesuai dengan program studi masing-masing. Dan pertanyaan saya itu bagaimana kita itu memfollow up potensi-potensi yang ada di FTI itu bisa gabung di bagian dari market FTI itu, Mas. Jadi harapannya itu bagi mereka yang nggak memiliki modal untuk mendirikan jasa, tetapi memiliki potensi, baik itu bidang editing maupun dalam bidang lainnya, itu bisa dimanfaatkan atau jasanya itu dijualkan di market FTI sendiri itu seperti apa. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu mungkin simpel. Kok kenapa untuk pemasaran digital marketing untuk saat ini di era pandemi itu lebih diminati daripada pemasaran yang tradisional? Ini seperti itu sih dua pertanyaan saya yang mungkin saya tujukan ke Mas Firman. Jadi sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Robi atas pertanyaannya. Silakan Mas Firman bisa langsung berbagi pengalamannya atau menanggapi pertanyaan dari Mas Robi. Terima kasih Mas Robi. Ini untuk pertanyaan pertama ya. Pertama itu mending kan potensinya terlalu banyak. Kalau potensi dari teknik kan banyaknya malah ke jasa ya. Misal kayak jasa pembuatan aplikasi itu yang sipil, terus sipil juga ada jasa desain, terus arsitektur juga ada jasa desain rumah, terus yang mesin jasa desain mesin. Mungkin itu disatukan aja, terus dibuat kayak website gitu, terus dimasukkan, terus kita promosikannya itu portofolionya diambil semua, dimasukkan, dikirim ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya membutuhkan via email. Atau ada mungkin yang ada relasi ke banyak pemerintahan gitu, mungkin bisa dimasukkan kayak gitu aja. Dulu kita juga nggak pakai modalnya cuma 50.000, sama sekali nggak pakai modal. Jadi jasa kan soalnya kita cuma keahlian saja kan itu. Nah kayak gitu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya, moderator? Oke, mungkin pertanyaan yang kedua itu kenapa di era pandemi kali ini itu
pemasaran dalam bidang digital marketing itu lebih diminati daripada pemasaran dalam bidang tradisional. Mungkin seperti itu sih, Mas Firman. Kalau di bidang marketing, digital marketing kan kita tinggal memasukkan semuanya ya, apa yang kita bisa di digital. Terus kita tinggal meng-share saja, nggak perlu ke sana kemari. Itu biasanya gitu. Kita malah 100% itu digital. 100% digital, kita cuma mengirim file, soft file, penawaran, promosi, gitu aja. Ke tiap klien yang kita anggap itu pantas lah kita. Terus sama teman kita kirimi aja via WA kayak gitu, via Telegram, via email, ke website, ke grup-grup Telegram atau grup Facebook gitu aja. Kita hampir di kantor kita itu cuma kerja aja, jarang ada klien yang datang. Biasanya online, Zoom meeting kayak gitu aja. Kayak gitu Mas Robi. Oke, terima kasih Mas Firman. Bagaimana Mas Robi, sudah sangat jelas ya tadi pemaparan dari Mas Firman. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, langsung aja bisa dengan menuliskan di kolom komentar atau dengan cara mengaktifkan mikrofon secara langsung. Tapi tentunya dengan instruksi terlebih dahulu di kolom chat ya teman-teman. Nah, Mas, sembari menunggu pertanyaan, oh ini ada izin bertanya lagi. Ya, silakan. Oke, mungkin izin bertanya. Ini sharing-sharing saja ya, mungkin ya Mas Firman, kita santai saja. Dan mungkin Mas Firman pernah memberikan materi kepada saya bahwa tentang inbound dan juga outbound. Nah, untuk inbound sendiri itu kan konsumen ke market, sedangkan outbound sendiri itu kan market ke konsumen. Kalau untuk inbound sendiri itu market ke konsumen itu kita sudah lakukan dari segi publikasi di sosial media dan lain sebagainya lah, kita sudah sediakan. Dan untuk outbound-nya sendiri, market ke konsumen itu belum kita lakukan. Nah, mungkin pertanyaan saya itu langkah apa saja, mungkin tips and trick kita itu, strategi kita itu biar market FTI itu bisa langsung ke konsumen gitu. Itu gimana mungkin strateginya itu biar kita enggak gimana ya, konsumen ke market tetapi market yang ke konsumen gitu. Kita yang menjemput menjemput bola gitu. Jadi seperti itu Mas Firman. Mas Robi, bisa langsung ditanggapi Mas Firman. Ya, terima kasih Mas Robi. Kalau itu ya biasanya kurang tepat sasaran. Kalau pengen menjemput ya kalian harus punya relasi yang banyak. Kan pengen dikasih gitu ya, pengen dikenal, ya harus promosi. Kalau dikenal nggak bisa langsung instan gitu. Semuanya kan bertahap. Kalau kalian nggak bisa start dari sini, startnya harus dari bawah, nggak bisa langsung dari atas. Soalnya kalian kan nggak bisa dapat relasi langsung. Jadi dari bawah cari relasi, cari teman, cari dulu, promosi dulu, baru ke atas. Nah gitu. Habis itu kan ada dari mulut ke mulut juga. Habis dari mulut ke mulut, terus tetap promosi juga, promosi. Semuanya tetap promosi juga. Nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung mendadangi gitu. Soalnya kan dari awal nggak bisa. Startnya itu mungkin dari atas. Apalagi kan FTI baru masuk 1 bulan ya. Kita aja 1 tahun 4 bulan itu masih agak kesusahan untuk cari klien. Tetap promosi tiap hari dan lain-lain gitu. Tapi promosinya harus tepat sasaran. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Firman. Nah, sekarang sembari menunggu pertanyaan dari yang lain, ini juga saya ingin berdiskusi dengan Mas Firman ya, Mas. Apakah diperkenankan nih, Mas? Boleh. Oke. Tadi kan strategi pemasaran di era pandemi yang Mas Firman jelaskan kepada kita, salah satunya yaitu membangun kepercayaan pelanggan. Di sini kayak kan pelanggan itu bertipe jenisnya ya, Mas. Banyak karakternya. Aduh, saya grogi nih ngomong sama Mas Firman. Saya ulangi ya, Mas, biar lebih jelas. Jadi intinya itu bagaimana cara
membangun kepercayaan dengan pelanggan, sedangkan kita tahu kalau pelanggan itu pasti tipe kepuasannya berbeda-beda ya Mas. Kita memberikan satu pelayanan kepada satu pelanggan, si pelanggan itu sudah puas, tetapi belum tentu si pelanggan lain ketika kita perlakukan sama itu puas juga. Jadi bagaimana tipsnya ya Mas? Kalau kita membangun kepercayaan itu biasanya kita kasih ke portofolio kita di company profile. Nah, ini mumpung ada company profile. Di company profile ini kan kita juga buat company profile ya. Kita set di website kita, terus kita kirimkan juga lewat email via email perusahaan-perusahaan. Nah, di sini udah ada portofolio kita. Jadi kalian itu bisa pakai portofolio kalian di sini. Terus kepercayaan, nah ini kepercayaan kayak ini sertifikat, terus apa produknya itu. Pokoknya banyakin portofolio aja, dia percaya. Nah kalau udah percaya mereka, biasanya itu yang sulit itu pertama kalau kita itu pertama kan dulu belum punya rekening atas nama perusahaan. Nah itu biasanya mereka langsung nggak percaya gitu. Jadi kalian harus ngasih apa gitu biar percaya. Kalau kita itu biasanya website kita biar dicek dulu alamat lengkap dan lain-lain. Pokoknya itu kasih semuanya yang bisa kita kasih biar mereka itu percaya gitu. Kalau kita kan ini udah ada rekening perusahaan, mereka itu kalau transfer kan kalau rekening perusahaan gitu. Kalau dulu kan belum ada, masih pakai rekening pribadi juga. Nah, portofolio juga ditambahin, di-upgrade, skillnya juga di-upgrade. Apa aja yang bisa ditampilin di portofolio atau CV kalian itu ditaruh saja kayak gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Firman. Tadi kan Mas Firman itu selalu menyebutkan portofolio mengenai cara membangun kepercayaan pelanggan. Nah, bisa tips and trik dari Mas Firman, bagaimana sih cara membuat portofolio yang menarik supaya nanti pelanggan itu langsung tertarik? Karena ini dari BEM FTI sendiri itu sedang mengembangkan market ya Mas. Jadi di sini kami sedang mengembangkan market FTI, cuma di sini kami kendala di penjualan. Silakan Mas. Portofolio yang tak maksud itu project, misal jasa desain. Itu perbanyak desainanmu. Jadi kalau kalian itu nggak ada kerjaan, itu desain apapun yang sekiranya bagus. Atau buat apapun gitu, yang biasa kalian buat gitu. Perbanyak itunya, bukan perbanyak portofolio apa itu. Kayak gitu, Mbak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Firman untuk penjelasannya. Nah, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa dengan langsung open mic dengan menuliskan instruksi masuk di kolom komentar atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mas, saya sedikit bercerita kembali kepada Mas Firman. Mungkin salah satu keuntungan tadi pemasaran melalui teknologi ini atau secara online ini lebih meluas dan lebih gampang ya, dan juga biayanya itu lebih sedikit. Namun di sini kadang tuh kendalanya seperti ini juga Mas. Jadi misalnya ini kan kita market itu sistemnya kayak marketplace, misalnya Shopee dan Tokopedia. Di situ kan milik perorangan ya Mas. Jadi kebanyakan dari pelanggan itu lebih percaya kepada perorangan daripada ke marketplace yang sudah kita sediakan ini. Kalau punyanya Mas Firman ini kan udah punya perorangan ya Mas. Jadi itu lebih gampang membangun kepercayaan. Kalau misalnya ini kan lebih ke punya BEM, terus juga cara membangun kepercayaan yang seperti itu bagaimana ya Mas? Itu kan BEM kan perorangan, maksudnya bukan perorangan, satu wadah. Kita kan satu wadah atas nama
fund teknologi. Kalau BEM kan apa tadi namanya? Market FTI. Nah, ya. itu. Jadi itu aja. Kalian itu semua atas nama market FTI, tapi kalian yang mengadministrasi dan lain-lain gitu. Kalian bukan buat marketplace, tapi buat e-commerce. E-commerce itu kan maksudnya e-commerce. Berbeda kalau marketplace itu kalian itu yang misal ada yang ingin memasukkan barang, itu mereka memasukkan diri. Kalau e-commerce itu harus izin kalian dulu, kalian yang masukkan, kalian yang edit, administrasi dari kalian, memasukkan terus pembayaran lewat kalian gitu. Jadi semuanya lebih percaya soalnya satu wadah kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Firman. Nah, ini Mas ada pertanyaan dari Mbak Cecilia. Izin bertanya Mbak Moderator, Mas Firman. Saya kan memiliki kemampuan dalam bidang editing. Nah, mohon tips dan triknya agar saya bisa memulai untuk menjualkan, mengembangkan jasa saya dalam bidang editing ini. Terima kasih. Silakan Mas. Kita juga di sini kan kita juga digital marketing sama kreatif design, kreatif digital ya. Kalau kita itu biasanya buat dulu editingnya apa. Kan tadi udah tak kasih lihat kan yang motion graphic. Nah, itu motion graphic kita itu kita upload aja di website atau di Instagram. Jadi kalian itu harus punya dulu apa yang ingin kalian jual. Soalnya kan ini bukan produk. Ini tuh jasa kalian editing misal. Jadi kalian harus mengedit dulu video, terus upload saja. Terus kalau ada klien yang menginginkan, nah itu tinggal dikasih aja. Oh ini portfolio saya sudah pernah buat ini, sudah pernah ngedit ini, atau bikin ini, kayak gitu. Kalau ini untuk menjualkan ya, kalau menjualkan biasanya kalau perorangan ya bisa lewat market FTI. Kalau pengen ada wadahnya, kalau perorangan bisa lewat Fiverr juga bisa atau freelancer.com juga bisa. Itu di sana ada wadah juga. Setelah kalian mau ikuti wadah apa, atau bisa di grup-grup Facebook juga ada, terus grup-grup Telegram juga ada kayak gitu. Atau mau branding diri sendiri di Instagram juga bisa, di WhatsApp, story WhatsApp juga bisa branding diri sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Firman untuk jawabannya. Nah, gimana Mbak Cecil? Udah jelas ya tadi tipsnya dari Mas Firman. Nah, saya ingatkan kepada semua peserta untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan di link di kolom komentar. Itu linknya sudah dikirimkan ya. Dan juga saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa workshop ini berjalan selama 2 hari. Jadi, bagi teman-teman agar bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan workshop ini, teman-teman harus mengikuti kegiatan ini selama 2 hari. Dan juga setiap acara, jangan lupa untuk mengisi link presensi di kolom komentar. Nah, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa dengan menuliskan secara langsung di kolom komentar atau dengan mengaktifkan mikrofonnya secara langsung. Mas Firman di sini sembari menunggu teman-teman, kita sharing-sharing dulu ya. Saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan kepada Mas Firman. Mas Firman bisa berbagi cerita kepada kita, apa sih kendala terberat yang selama ini Mas Firman hadapi dalam menjalankan fund teknologi ini, dan bagaimana cara Mas Firman untuk menyikapi hal tersebut? Kendala terberat sih itu biasanya kita kekurangan tim ya. Padahal itu udah ada tim-tim yang kita data gitu, ada freelancer juga. Kita masih kekurangan tim. Soalnya kan saya juga tidak punya banyak relasi juga ya, yang dari tim yang lebih profesional gitu. Terus sama marketingnya itu ada kesusahan. Jadi saya mengantisipasinya itu tiap hari memang harus posting yang sesuai. Postingnya misal di grup kayak gitu. Kayak gitu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini ada pertanyaan kembali
dari Mas Robi. Wah, sepertinya ini Mas Robi semangat sekali untuk mengembangkan market dan langsung mengulik-ngulik informasi sebanyak-banyaknya dari Mas Firman. Silakan kepada Mas Robi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan saya mungkin simpel. Saya tadi tertarik dengan pernyataan dari Mas Firman itu seputar e-commerce ya Mas. Ya, nah mungkin pertanyaan saya itu simpel, apakah market FTI ke depan itu bisa diterapkan e-commerce sebagai pengembangan market FTI sendiri, atau mungkin hanya sebatas marketplace saja? Mungkin pertanyaan saya itu mungkin gimana dari Mas Firman? Ya. Ini kan marketplace sama e-commerce kan berbeda ya. Marketplace itu kita memiliki wadah saja, mereka yang berjualan sendiri. Kalau e-commerce, kita wadah, kita yang mengadministrasi, kayak gitu. Jadi menurut saya sih daripada di-post di Instagram aja, Facebook kayak gitu kan kurang maju ya menurut saya ya. Mending itu buat e-commerce seperti kayak Jakarta Notebook. Nah, itu Jakarta Notebook itu e-commerce namanya. Kalau Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu marketplace namanya. Nah, itu. Jadi kalian itu langsung mewadahi, ada dibagi dua gitu. Terus barang sama jasa. Jasanya apa yang disediakan kayak gitu. Misal jasa editing, jasa pembuatan aplikasi atau jasa desain kayak gitu. Masukin misalnya. Terus barangnya misal kaos atau sepatu gitu dimasukin kayak gitu aja. Tapi ya memang itu perlu dan pembuatannya harus rumit juga. Ya mungkin bisa kayak gitu sih buat e-commerce saja daripada di Instagram. Soalnya di Instagram kan cuma mengandalkan follower aja ya. Kalau di e-commerce itu lebih banyak, audiensnya lebih banyak kayak gitu. Terima kasih Mas Robi. Ya, terima kasih Mas Firman. Terima kasih juga kepada Mas Robi yang sudah mengulik-ngulik. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Di sini kita santai aja, buat teman-teman nggak usah malu-malu buat bertanya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa workshop ini berjalan selama 2 hari. Jadi kepada teman-teman untuk mendapatkan sertifikat itu syaratnya teman-teman harus mengikuti workshop ini sampai hari besok. Jadi 2 hari harus mengikuti semua dan juga setiap sesinya itu harus mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Nah, kepada teman-teman saya persilakan untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya kembali. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, yuk bertanya. Ini kita sharing-sharing bersama Mas Firman, banyak sekali pengalaman yang bisa kita petik dari Mas Firman ini. Silahkan, saya persilahkan kepada teman-teman. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita sharing-sharing terlebih dahulu ya Mas. Ini kan pasti yang pertama dari Mas Firman itu memang ini bergerak di bidang jasa ya Mas, dan juga kan bisa bekerja dari rumah. Nah, tapi seiring berjalannya teknologi semakin maju, itu kan membutuhkan tempat yang menjadi base camp atau perusahaan dari teknologi ini. Itu dari Mas Firman dan teman-teman sempat ada kendala nggak Mas di bagian situ? Malah kendalanya itu kita pertama itu kalau WFH dari rumah, pertama kita WFH dari rumah itu selama sekitar 10 bulan. Habis itu kita memberanikan diri buat sewa kantor. Untuk ada rezeki lah untuk sewa kantor gitu dari jasa-jasa kita selama 8 bulan itu. Habis itu kalau kita sewa kantor malah lebih mudah informasinya. Misal tanya ini, tanya itu lebih mudah. Tapi bisa juga itu WFH. Kan kita aplikasi ya, dimanapun bisa dibuat. Yang penting itu deadline kita itu tepat waktu. Dari yang klien ngasih deadline, kita harus tepat waktu. Deadline-nya kapan, kayak gitu. Terima kasih.
Oke, berarti seperti itu ya, Mas. Nah, selanjutnya ini ya, Mas, kita sharing-sharing aja sembari menunggu dari teman-teman. Yuk, teman-teman yang ingin bertanya. Jika teman-teman tidak ingin bertanya, maka di sini jadi sesi sharing saya bersama Mas Firman ini jadinya. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, tidak apa-apa, biar saya saja yang sharing bersama Mas Firman. Nah, Mas Firman, di sini kan Mas Firman tadi memulai usahanya saat masih kuliah ya, Mas. Itu gimana sih cara Mas Firman membagi antara kuliah Mas Firman sama ke perusahaan ini? Karena tentunya itu perlu waktu dan juga tenaga untuk mengembangkan usaha ini. Terus di sisi lain, bagaimana tanggapan dari keluarga Mas Firman? Apa enggak kamu fokus kuliah saja? Apa gimana? Silakan Mas Firman bisa diceritakan. Kalau saya dulu itu skripsi udah tak kelarin semua, cuma kurang bab 5 aja. Jadi langsung kita buat project-project kayak gitu aja. Skripsi udah keluar, jadi keluarga ya biasa aja gitu. Terus kita cari tambahan personil gitu buat nambah biar project kita tuh keteteran gitu. Terus yang 2 orang kan itu masih skripsi ya, jadi 2 orang itu ya harus nggak bisa nerima project job banyak-banyak kayak gitu aja. Ya tinggal disesuaikan aja lah jadwal sama waktunya aja gitu. Deadline-nya itu di extend aja, lebih panjang kayak gitu aja. Ya, terima kasih Mas Firman untuk ceritanya dan juga waktunya sudah menyempatkan kepada kami. Masukan, tips and trik dari Mas Firman semuanya itu sangat memotivasi kami semua, jadi kami juga bisa membuka gimana sih caranya. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa workshop digital marketing ini masih ada waktu 1 hari lagi besok, tentunya dengan pemateri yang berbeda. Ada siapa? Nah, teman-teman pasti penasaran. Kita langsung saja mengikuti kegiatannya besok. Nah, tentu saja besok itu kita juga akan membahas mengenai digital marketing. Nah, untuk temanya sendiri pasti teman-teman penasaran kan? Nah, biar nggak penasaran, join ya besok. Nah, ini kita akhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Firman yang sudah menyempatkan waktunya. Sebelum saya kembalikan ke MC, silakan closing statement dari Mas Firman. Terima kasih FTI yang sudah mempercayai saya untuk mengisi materi ini. Terima kasih banget. Soalnya saya kira itu saya belum waktunya lah ngisi-ngisi kayak gini. Gitu aja. Ya, terima kasih. Tes. Ini ada pertanyaan apa mau dijawab atau gimana? Halo Mas. Ya, masuk. Iya, ini misalnya nanti dari teman-teman ingin bertanya kembali mengenai pemasaran di era pandemi kepada Mas Firman, apakah diperkenankan untuk mengechat Mas Firman secara personal melalui akun Instagram ataupun melalui website dari Fund Digital mohon maaf saya ulangi, atau melalui website dari Fund Teknologi ini.
boleh, kalau lewat WA juga boleh, terserah. Mau tanya apapun juga boleh, atau mau datang ke kantor juga boleh, bebas. Biasanya itu Mas Robi sering datang ke kantor untuk tanya-tanya, boleh, silakan aja. Oke, terima kasih Mas Firman. Nah, buat teman-teman yang hari ini belum bisa bertanya atau pertanyaannya belum sempat terjawab, nah tadi Mas Firman sudah mempersilahkan kepada teman-teman untuk bisa menanyakan secara langsung lewat personal atau bahkan datang menemui secara langsung di kantornya. Nah, terima kasih Mas Firman. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Belum. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada pemateri pada hari ini. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di workshop digital marketing hari kedua, tanggal 4 Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lusil, kok kamu sendirian? Iya nih, Len. Kamu apa kabar? Baik, baik banget. Cuman lagi bingung nih. Aku kan punya produk, tapi nggak tahu gimana cara masarinnya. Aku juga sama. Aku punya produk, tapi aku nggak tahu gimana cara masarinnya. Gimana ya? Cepet banget ya, guys. Kak, maaf sebelumnya. Aku lihat kok kalian bingung sih, ada apa ya? Oh, gini Kak. Aku kan punya produk, tapi aku tuh nggak tahu gimana cara masarinnya. Mending join jadi member market FTI. Member market FTI. Apa itu, Kak? Oh, jadi tak jelasin sedikit ya. Market FTI. Jadi, market FTI adalah suatu wadah atau lapak jual beli produk dan jasa yang dikembangkan oleh BEM FTI. Nah, kalau kakak ingin menjual produk atau jasanya, bisa nih join jadi member market FTI. Market FTI sendiri memiliki beberapa sosmed, lapak diantaranya Facebook, Instagram, email, grup WhatsApp, TikTok, dan Twitter nih, Kak. Nah, kalian bisa tuh jual produk kalian di situ. Caranya mudah kok, tinggal join jadi member market FTI. Terus, kalau mau join jadi member market FTI gimana ya? Nah, untuk joinnya itu mudah banget, Kak. Market FTI. Nah, pertama kakak isi link di link pendaftaran sebagai berikut. Kedua, kakak termasuk mahasiswa FTI UGRIS. Ketiga, kakak harus memiliki produk atau jasa yang dijualkan. Keempat, setelah melalui proses pendaftaran, kakak harus mengikuti tahap wawancara sebagai syarat diterimanya menjadi member market FTI.